Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi desa dan kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan juga adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam daerah kabupaten. Ciri-ciri desa, masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Iklim serta cuaca memiliki pengaruh besar terhadap petani dalam menentukan musim tanam. Penduduk desa memiliki jumlah yang tidak begitu besar. Masyarakat desa adalah suatu paguyuban atau Gemeinschaft. Yang terakhir adalah, secara umum warga desa memiliki pendidikan yang rendah. Desa menurut aktivitasnya dibagi menjadi 3 kelompok, yakni desa agraris, desa industri, dan desa nelayan. Sedangkan menurut perkembangannya, yakni yang pertama adalah desa swadaya, dicirikan dengan daerah yang terisolir dari desa lain sehingga mempersulit beberapa warganya untuk menentukan transaksi dengan desa lain. Penduduk yang jarang biasanya terjadi jika desa berada di daerah pelosok dan sangat jauh dari pusat kota, kemudian bersifat tertutup. Yang kedua adalah desa swakarya, dicirikan dengan kebiasaan atau adat istiadat yang tidak mengikat penuh namun masih digunakan sebagai panduan. Sudah mulai menggunakan teknologi dan juga peralatan yang canggih. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, dan jalur lalu lintas dan prasarana lain. Yang terakhir adalah desa swasembada, dicirikan dengan kebanyakan beralokasi di ibu kota dan kecamatan. Penduduknya padat dan tidak terikat lagi dengan adat istiadat di daerah tersebut. Potensi desa menurut luas wilayah yakni desa terkecil, desa kecil, desa sedang, desa besar, dan desa terbesar sesuai dengan keterangan. Sedangkan desa menurut tingkat penduduknya, desa terkecil kurang dari 100 jiwa, desa kecil 100 hingga 500 jiwa, desa sedang 500 hingga 1500 jiwa, desa besar 1500 hingga 3000 jiwa, dan desa terbesar 3000 hingga 4500 jiwa. Berikut merupakan fungsi desa. Desa sebagai hinterland, di mana desa biasanya lebih banyak memproduksi dibanding mengkonsumsi. Seringkali kita mendapatkan banyak pasokan kebutuhan untuk perkotaan yang datang dari desa. Kemudian desa sebagai sumber tenaga, yakni perusahaan yang membuka cabang pekerjaannya di daerah yang jauh dan terpencil pun mudah mencari tenaga kerja yang bekerja, yakni dari perdesaan. Terkadang mereka tak jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan, bahkan tak jarang lebih kreatif atau lebih cekatan dalam bekerja. Desa sebagai bentuk pemerintahan, adanya pemerintahan kecil membentuk banyak petinggi untuk dikelola dan diawasi oleh pihak pemerintahan yang lebih kecil dan lebih dekat dengan warga. Yang terakhir merupakan desa merupakan mitra. Tanpa disadari, desa merupakan awal terbentuknya kota. Apakah itu kota yang bisa maju atau justru tidak berkembang? Semua berupa dari titik desa, maka desa bisa disebut mitra bagi pembangunan kota. Berikut merupakan pola keruangan desa. Yang pertama adalah pola memusat. Pada daerah yang bernomor 1 merupakan daerah atau tempat pemukiman. Daerah bernomor 2 merupakan arah perkembangan untuk pemukiman atau perluasan. Yang ketiga, daerah kawasan industri kecil. Terdapat di wilayah pegunungan atau dataran rendah. Pola semacam ini kemungkinan terbentuk karena dihuni secara turun-menurun oleh beberapa generasi. Yang kedua adalah pola mengelilingi fasilitas. Umumnya ditemukan di daerah rendah, di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mengelilingi waduk atau mata air.
Berikutnya, pola mengikuti garis pantai. Pemukiman berada di pesisir laut, sehingga umumnya penduduk bekerja sebagai nelayan. Pola mengikuti jalan raya. Pola pemukiman memanjang biasanya ditemui di pinggiran jalan raya. Kemudian, apa itu kota? Kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial, ekonomi yang heterogen, serta coraknya materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan. Tahapan pertama adalah tahap Eopolis. Eopolis adalah kota di mana tahapan perkembangan perkampungan mulai maju, meskipun kondisi kehidupannya masih didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Tahapan yang kedua adalah polis. Polis adalah kota di mana pada tahapan ini ditandai oleh munculnya pasar yang cukup besar, serta munculnya beberapa kegiatan industri, meskipun pengaruhnya masih terbatas. Tahap metropolis. Metropolis adalah kota yang pada tahap ini kenampakan kota sudah berkembang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh fungsi-fungsi suatu kota sudah mendominasi kota-kota kecil yang berada di sekitarnya. Tahap yang keempat adalah megapolis. Megapolis adalah kota di mana ditandai berupa perubahan perilaku manusia yang berorientasi pada materi. Tahap yang kelima adalah Tiranopolis. Tiranopolis adalah kota di mana pada tahap ini tolak ukur budaya dilihat pada suatu yang tampak saja, misalnya kekayaan atau materi, serta ketidakacuan mengenai segala aspek kehidupan. Dan yang keenam adalah Nekropolis. Nekropolis adalah kota di mana pada tahap ini mengalami masa kehancurannya, dikarenakan oleh kelaparan, peperangan, dan wabah penyakit. Kota. Pola penggunaan lahan kota yang pertama berasal dari teori konsentris. Teori konsentris mengemukakan bahwa pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian seiring bertambah penduduk kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat konsentris. Yang kedua dari teori sektoral. Teori sektoral mengemukakan bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar, bukan konsentris atau melingkar sektoral. Yang ketiga, teori inti ganda. Teori inti ganda mengemukakan persebaran penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik, seperti situs kota dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti yang terjadi pada teori konsentris dan sektoral inti ganda. Urbanisasi merupakan pemukiman kota yang cenderung tumbuh terus, baik dalam luasnya maupun jumlahnya. Bersama ini, sudah semestinya bahwa proporsi penduduk dunia kita yang tinggal di kota kecil maupun kota besar meningkat. Pertambahan proporsi tersebut disebut juga sebagai urbanisasi. Faktor penyebab urbanisasi terdapat dua faktor, yakni faktor penarik terdiri dari lahan pertanian yang semakin sempit, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa, upah di kota lebih besar. Yang kedua adalah faktor pendorong, fasilitas yang kurang memadai, beragamnya lapangan pekerjaan di kota, dan yang terakhir adat istiadat di desa.